Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai Allah mewafatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita akan melanjutkan pembahasan adab berpakaian. Nah, di antara adab berpakaian adalah hendaklah mengutamakan dan mendahulukan pakaian yang berwarna putih ketimbang pakaian yang berwarna lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah adab yang berhukum sunnat, bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidaklah berdosa. Demikian ya. Sembari meyakini, ya seorang mukmin itu wajib dia meyakini bahwa pakaian yang berwarna lainnya itu boleh saja untuk dilakukan, boleh saja untuk dikenakan. Demikian ya. Namun perlu kita sampaikan ya, untuk ya menghindari pakaian yang berwarna kuning kekunyitan atau kuning kunyit, karena itu adalah warna bagi para biksu ya, kekhususan bagi para biksu yang mereka adalah para penyembah Buddha. Demikian ya. Nah, adapun selain warna tersebut, maka insyaallah taala ini dibolehkan insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, terkait dengan mendahulukan warna putih ketimbang warna yang lain dalam berpakaian ya, maka terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ilbasu beliau mengatakan ilbasu al-bayada fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih, karena sesungguhnya ia lebih bersih, ya, dan lebih suci, lebih bersih dan lebih baik. Wa kafinu, dan kafanilah, fiha mautakum, dan kafanilah, ya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian itu pada kafan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan, ya, perintah Nabi SAW yang bersifat anjuran, ya, bukan sebuah kewajiban tapi yang bersifat anjuran. Mengapa disebut dengan anjuran, yaitu hukumnya sunnat? Karena memang hukum asal perintah itu adalah wajib, namun, ya, itu bila didapatkan dalil yang lain yang memalingkan dari hukum wajibnya kepada hukum sunnat, maka dikatakan, ya, bahwa hukum perintah tersebut menjadi sunat pula. Demikian. Apa contohnya dalil yang memalingkan, ya, kepada hukum, dari hukum wajib kepada hukum sunnat, yaitu hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Disebutkan, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullati hamra'a ma ra'aitu syai'an qatu ahsana minhu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Baik, disebutkan, ya, dalam hadis ini oleh Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yang artinya adalah Rasulullah SAW adalah seseorang yang marbu'an. Marbu'an maksudnya adalah ghaira tawilin wala qasirin, ya, yaitu beliau bukanlah orang yang terlalu tinggi, juga bukanlah orang yang terlalu pendek. Nah, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang, ya, terlalu tinggi, juga bukan pula terlalu pendek. Berarti beliau ini adalah sedang-sedang saja, ya. Tubuh beliau adalah sedang, ya, kalau kita katakan disebut dengan ideal, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu, ya, pendek, demikian, ya. Lalu, ya, Bara' bin Azib mengatakan walaqad ra'aituhu fi hullati hamra'a, dan sungguh aku pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam, yaitu mengenakan pakaian, ya, yang berwarna merah, perhiasan yang berwarna merah, ya. Tidaklah aku pernah melihat sesuatu pun yang lebih bagus sedikit pun ketimbang beliau. Demikian, ya. Ini ungkapan dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang jujur, ya, ya, terhadap penampilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi SAW itu pernah memakai
sebuah pakaian yang berwarna merah. Ini menunjukkan bahwasanya ya boleh menggunakan pakaian yang berwarna merah, demikian. Boleh menggunakan pakaian yang berwarna merah. Walaupun kita katakan ya ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan bahwa pakaian warna merah ini adalah dia terlarang. Namun ternyata ya hadisnya dhaif, ya. Atau ada larangan dalam satu hadis ya tentang pakaian berwarna merah. Namun ternyata hadisnya adalah dhaif, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya adalah hadis yang berasal dari Abdullah bin Amr yang mengatakan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi sauban ahmaran fasallama alaihi falam yarudda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang laki-laki yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut berpakaian ya dengan dua pakaian yang berwarna merah ya, yaitu sauban ahmaran ya, dua pakaian yang berwarna merah, yaitu mungkin pakaian atas pakaian bawah ya. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salam tersebut. Nah ini hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Ternyata hadisnya adalah hadis yang dhaif, tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada riwayat hadis yang berasal dari Rafi' bin Yazid As-Saqafi, disebutkan secara marfu, inna syaitana yuhibbul humrata wa iyyakum wal humrata wa kullu saubin dhi ya syuhratin. Sesungguhnya syaitan itu mencintai warna merah, dan hati-hatilah kalian dengan warna merah dan setiap pakaian yang memiliki syuhrah, yaitu potensi ya terkenal atau berbeda dengan yang lain. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tabrani, namun juga dhaif ya, tidak benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya ada larangan menggunakan pakaian berwarna merah ini adalah pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi dan Hambali. Namun pendapat yang kuat wallahu taala alam adalah pendapat yang kedua yang menyatakan boleh untuk memakai pakaian warna merah ya. Ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil tersebut ya ini cukup bagi kita ya menjadi dalil ya, menjadi bukti bagi kita bahwasanya boleh untuk menggunakan pakaian yang berwarna merah, demikian ya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dikabarkan dalam satu hadis bahwasanya beliau pernah memakai pakaian yang berwarna hijau. Demikian pula beliau pernah memakai ya sorban yang berwarna hitam, demikian ya. Jadi warna-warna seperti ini ya insyaallah taala ya tidaklah terlarang. Baik. Namun ada satu warna yang ini dilarang ya untuk kita gunakan
Ya. Yaitu tadi sudah kita sebutkan, yaitu warna kuning kunyit, ya. Kuning kunyit. Nah, ini adalah larangan menggunakan pakaian seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun larangan ini dihukumi oleh sebagian sahabat Nabi SAW atau sebahagian ulama, ya, ini hukumnya adalah makruh karena ada dalil yang memalingkannya. Dalil yang menunjukkan tentang larangan tersebut adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya saubani mu'asfaraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, ya, aku memakai dua pakaian yang berwarna kuning kunyit. Faqala, maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi min libasil kufari fala talbasha. Beliau mengatakan, sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kalian memakainya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lalu dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, Rasulullah bersabda, "Ummuka amaratka bihada?" Apakah ibumu yang memerintahkanmu, ya, untuk berpakaian seperti ini? Maka aku berkata, "Qultu aghsiluha?" Apakah aku harus mencucinya? Qala bal, ya, ahriqha. Bahkan Rasul mengatakan, ya, bahkan engkau harus membakarnya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya, dalam hadis ini disebutkan tadi, apakah ibumu yang memerintahkanmu dengan hal ini? Maknanya bahwasanya pakaian ini, yaitu pakaian berwarna kuning kunyit ini, ya, ini ada indikasi adalah pakaian wanita, ya. Pakaian wanita dan perhiasan mereka, demikian. Adapun perintah Nabi SAW untuk membakarnya, maka ini sebagai bentuk sanksi, ya. Begitu juga sebagai bentuk tegasnya larangan tersebut, ya, agar dihindari perbuatan tersebut, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang lain, yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qashi wal mu'asfar, ya, wa an takhattumi adz-dzahabi wa an qiraatil qur'ani fi ruku'i. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melarang untuk memakai pakaian qash, ya. Demikian pula pakaian yang berwarna kuning kunyit, dan beliau melarang untuk memakai cincin emas bagi laki-laki, dan beliau melarang untuk membaca Al-Quran dalam ruku'. Demikian hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, para ulama, ya, memang berbeda pendapat, ya, tentang memakai pakaian yang berwarna kuning, ya. Kuning kunyit maksudnya, ya. Jumhur ulama membolehkan, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya. Namun, ya, sekelompok ulama menyatakan bahwasanya hukumnya, ya, jadi kalau dilihat, ya, perbedaan pendapat ini, maka ini setidaknya ada 3. Pertama,
adalah ya ini larangannya mutlak haram. Kemudian yang kedua ini makruh. Kemudian yang ketiga hukumnya boleh, demikian. Ya. Baik ya, yang mengatakan makruh adalah sekelompok ulama, ya, hukumnya makruh, ya. Bila dihindari maka dapat pahala, bila dipakai maka tidak berdosa. Sebagian ulama ini mereka menyandarkan atau menjadikan hadis dari Abdullah bin Umar ini sebagai dalil yang memalingkan dari hukum haramnya kepada hukum makruhnya. Yaitu pernah Abdullah bin Umar mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya yusbighu bisufrah, ya, disebutkan bahwasanya aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya mewarnai pakaian dengan sufrah. Sufrah itu adalah warna kuning kunyit, ya. Baik ya. Kemudian ya, ada sebagian ulama yang membawakan larangan di sini untuk orang-orang yang ihram untuk haji maupun umroh, ya, seperti itu. Larangannya dibawakan kepada untuk orang-orang yang berhaji ataupun orang yang umroh, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ya kita katakan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, memang sebaiknya kita menghindarinya, ya, menghindari memakai pakaian berwarna kuning kunyit ini, demikian, ya. Kalau kita melihat hadis Nabi yang beliau itu ya pernah melakukan mewarnai pakaian dengan warna kuning, wallahu alam, ini bisa jadi bukanlah memakai tapi hanya sekedar mewarnai saja, demikian. Bisa jadi pula pakaian tersebut bukanlah pakaian Rasulullah, bisa jadi adalah pakaian wanita. Karena memang pakaian wanita itu boleh memakai pakaian ini, wallahu alam, ya. Berbeda dengan laki-laki. Ini larangannya bagi laki-laki. Wallahu taala a'lam. Baik, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan ya melanjutkan pembahasan materi tentang adab berpakaian, ya. Kita buka sesi soal jawab insyaallah taala untuk para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya, yang ingin berinteraktif, silakan ya kirimkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ada pertanyaan di sini. Ustadz, apakah doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, ini bisa dibaca untuk diri sendiri?
Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sesungguhnya asal dari hadis ini adalah dibacakan untuk orang lain berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana perawi hadis itu pernah datang bersama dengan Sabit, ya, yang datang menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Sabit mengatakan, ya, maukah, ya, tidaklah aku akan meruqyahmu kecuali dengan ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, isfi anta syafi, sembuhkanlah, engkaulah sang penyembuh, la shifaa illa shifauka, dengan kesembuhan yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, syifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi. Demikian. Nah, ini hukum asalnya adalah ya doa yang dibacakan untuk orang lain. Demikian ya. Namun boleh juga ya untuk dibaca ya bagi diri sendiri yang sakit, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Insyaallah taala. Ya. Tentunya dengan memahami maknanya seperti yang kita sampaikan tadi ya. Ya, maknanya agar bisa ya diresapi maknanya. Kemudian ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Bisa juga ditambah dengan doa berikut ini, yaitu doa ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang ketika itu dia baru masuk Islam, namun dia mendapatkan ya penyakit pada dirinya, yang penyakit ini sebelumnya telah ada ketika dia di masa jahiliyah, ketika dia masih musyrik, ya penyakit ini ada. Maka Nabi mengajarkan kepadanya untuk membaca bismillah 3 kali, bismillah, 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 kemudian membaca setelah itu 7 kali, yaitu a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Jadi kalau diterjemahkan maknanya adalah bismillah, dengan nama Allah, disebut dengan 3 kali seperti itu. Tentunya ya ini dengan nama Allah, ya ini luar biasa ya. Memulai dengan nama Allah. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari keburukan apa yang aku dapatkan dan yang aku khawatirkan. Demikian. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya sahabat ini ketika membacanya, setelah itu beliau mendapatkan ya kesembuhan seolah-olah beliau tidak pernah mengalami sakit tersebut ya. Wallahu taala a'lam. Wa fik barakallah. Baik, ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada seseorang yang pernah mengatakan kepada ana bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama harrama 'alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya dia, yaitu Allah, hanyalah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan apa saja
yang disembelih ya dengannya untuk selain Allah, maka siapa saja yang terdesak, terpaksa tanpa menginginkannya dan tanpa berlebihan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ia mengatakan dalam ayat ini Allah hanya mengharamkan babi. Lantas apakah memang hanya babi saja yang haram? Karena hanya ada kata pembatasan, yaitu innama ya. Bagaimana cara menolak hal ini? Barakallahu fiik Ustaz ya, wa jazakallahu khairah. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya ya Al-Qur'an satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan dan saling menjelaskan ya. Begitu juga Al-Qur'an dan hadis juga demikian, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya sebagai penjelas satu dengan yang lainnya dan saling menguatkan ya. Demikian ya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima, alkitabu was sunnatu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi ma ma'nahu" ya. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang bila kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Demikian. Kitabullah sebagai petunjuk bagi Allah, hadis juga demikian sebagai petunjuk. Ya. Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya dalam surah Al-Baqarah ayat 184 atau 185 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Nah, di sini ya, jadi Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Berarti Al-Quran satu dengan yang lainnya itu saling menjelaskan. Demikian. Maka tidak boleh berpegang dengan satu ayat lalu menolak ayat yang lain. Ya. Tidak boleh berpegang dengan satu ayat lantas menolak ayat yang lain. Nah, seperti itu. Demikian ya. Seperti itu. Kenapa? Karena sikap menolak ya, berpegang dengan satu ayat lalu menolak ayat yang lain, ini merupakan sikapnya ya orang-orang Yahudi Bani Israel yang mereka hanya yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka itu mengimani sebagian kitab, yaitu sebagian ayatnya, lalu mereka wa yakfuruna bi ba'd, mereka mengingkari, mengkufuri sebagian yang lain. Jangan demikian. Ya. Jangan demikian ya. Ini sikap orang Bani Israel Yahudi yang suka demikian. Maka kita dilarang untuk mengikuti mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah 173 ini memang disebutkan dengan bentuk pembatasan. Mengapa? Karena ayat ini punya sebab turunnya. Sebab turunnya adalah ketika Nabi SAW itu menjelaskan kepada orang tersebut ya, kepada orang ya yang butuh untuk jawaban pembatasan seperti ini. Demikian. Hanya disebutkan beberapa saja. Maka ketika itu, maka berlaku pembatasan ya pada apa yang diharamkan oleh Allah pada hal yang sudah disebutkan dalam ayat tersebut. Namun dalam ayat yang lain, bahkan dalam hadis juga dijelaskan hal-hal yang diharamkan berikutnya. Ya. Pembatasan itu hanyalah berlaku ya pada kasus yang ditanyakan oleh orang yang datang kepada Nabi ya, yang ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab berdasarkan ya pertanyaan tersebut. Demikian. Namun bukan berarti itu selamanya dibatasi demikian ya, karena dalam ayat-ayat yang lain
ya disebutkan banyak perkara yang diharamkan, ya tidak hanya terbatas kepada ya beberapa poin yang sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah 173 ini, demikian. Bahkan dalam hadis juga ada hewan-hewan yang lain yang diharamkan, seperti contohnya adalah keledai, begitu juga ya hewan-hewan buas yang memangsa manusia yang bertaring, demikian, dan seterusnya, ya. Maka ya tidak ada para ulama, ya setahu saya, yang berpendapat dengan pembatasan seperti ini sampai saat ini, demikian, ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Wa fik barakallah wa anta fajazakallahu khairah. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya dan istri telah mendaftar haji di bulan Mei tahun 2022 ini, lalu bagaimana hukumnya jika umur belum sampai pada saat berangkat atau diwakilkan kepada anak-anak saya semuanya? Karena umur saya sekarang sudah 51 dan istri 47. Karena sudah saya cek di porsi keberangkatan saya di tahun 2063. Apakah kami masih mendapatkan pahala hajinya? Mohon diberi arahan dan petunjuknya, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak dan keluarga semuanya, dan semoga Allah ya senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu taat ya kepadanya dan kepada Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Seseorang yang sudah daftar haji, maka sungguh dia telah melepaskan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan ditanya pada hari kiamat tentang kewajiban haji tersebut. Ya. Dan ini bukan sekedar hanya niat saja, namun sudah ada tindakan membayar, ya, membayar porsi haji, ya, sudah membayar biaya, ya, keberangkatan haji, demikian. Maka insya Allah taala, ya, ini akan dicatat sebagai pahala insya Allah taala, demikian, ya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah berfirman, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja yang berniat, bertekad kuat untuk melakukan sebuah kebaikan, namun dia tidak melakukannya, terhalang, belum melakukannya karena terhalang satu sebab, apakah sakit atau seperti kasus yang ditanyakan ini, yaitu ya usia yang tua atau tidak sampai usia, ya, maka Allah catat di sisinya dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Lihat, dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang sempurna, berniat dengan tekad yang kuat. Bahkan ya bapak dengan istri, ya, itu sudah membayar, bukan hanya sekedar niat. Maka ini tentunya ada pahala yang lebih, bukan sekedar pahala niat saja, demikian, ya. Maka insya Allah ta'ala jika pun tidak jadi berangkat karena terbatas oleh usia, ya, maka insya Allah ta'ala ini akan mendapatkan pahalanya, insya Allah ta'ala, ya. Nabi SAW bersabda, ya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini sudah diniatkan. Bahkan bukan hanya sekedar niat, bahkan sudah mengeluarkan harta, demikian. Maka tentunya
ini lebih ketimbang niatnya, maka tentu akan didapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Bahkan ada pahala mengeluarkan harta tersebut. Demikian. Jadi jangan khawatir ya. Bapak dengan Ibu jangan khawatir ya. Insyaallahu taala ya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adapun berikutnya ya apabila tidak kesampaian maka ya bisa jadi ya Bapak sebelum ya terjadi hal tersebut bisa berwasiat kepada anak nanti minta untuk dibadalkan haji ya, dibadalkan haji atau umroh apabila tidak kesampaian, dan itu disampaikan kepada anak-anak sebagai wasiat ya, seperti itu. Demikian nanti sehingga mereka berkewajiban untuk membadalkan haji, sehingga nanti akan ya Bapak akan mendapatkan pahala tambahan dari sekedar niat dan apa yang sudah dikeluarkan, seperti itu ya. Demikian. Yang jelas jangan khawatir ya. Insyaallah taala di sisi Allah itu sudah terlepas, dan andaikan ditanya juga oleh Allah maka Bapak punya alasan untuk bisa menjawabnya, yaitu aku sudah berniat ya Allah dan aku sudah buktikan dengan membayar ya biaya keberangkatannya. Demikian ya. Wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya mau bertanya apakah mempercayai kupu-kupu jika masuk ke dalam rumah di siang hari pertanda ada tamu, sedangkan malam hari pertanda buruk, atau akan ada datang musibah? Apakah itu termasuk tatayyur? Bagaimana sikap kita seharusnya? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan termasuk tatayyur ya. Tatayyur yaitu menisbatkan maslahat dan mudarat, beruntung dan sial ya, itu dengan gerak-geri hewan-hewan atau ya gerak-geri alam ya, demikian. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik, karena menjadikan ya selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau setidaknya dia ya mendapatkan sebuah pengkabaran gaib bahwa akan terjadi ya, atau akan ada tamu yang datang kalau datangnya siang hari ya dengan hadirnya kupu-kupu ya. Begitu juga akan ada hal yang buruk ya yang datang kalau seandainya kupu-kupu datang di malam hari. Maka ini seolah-olah menebak perkara yang gaib. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Karena perkara yang gaib itu hanya Allah yang tahu, ya. Nah, seperti itu. Oleh karenanya hal ini harus dihindarkan. Dan wajib kita menepis dan menolaknya dari ya benak kita, dari keyakinan kita, demikian, ya. Seperti itu. Ini adalah kesyirikan, ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya ya tiarah itu minasyirki, ya, yaitu tatayyur itu termasuk kesyirikan, demikian, ya, kesyirikan, demikian. Bahkan orang yang melakukan tatayyur ini, meyakini dengan seperti ini, ya, maka dia tidak akan mendapatkan peluang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Nabi SAW bersabda ketika menyebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, beliau menyebutkan ciri-cirinya. Alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mereka tidak minta ruqyah, tidak bertatayyur, lihat ya. Tidak mengobati dengan cara kai, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, seperti itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik ya. Nah, maka jangan demikian. Jangan meyakini hal yang demikian, ya. Kalau seandainya pun ada tamu yang datang di siang hari, ya itu mungkin dia salah masuk saja. Kalaupun mau
disebutkan, maka sesungguhnya tamunya ya kupu-kupu tersebut, itulah tamunya. Ya jangan pula dia disakiti dengan cara dibunuh, demikian ya. Diusir saja atau dikeluarkan saja, demikian. Seperti itu ya. Jangan ada keyakinan apapun. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bismillah, izin bertanya Ustadz, doa adalah ibadah dan ibadah sudah ditentukan caranya. Yang saya tanyakan, seandainya kita lagi di atas kendaraan, terus dalam hati mengucapkan, ya Allah lindungi saya. Apakah itu sudah termasuk doa dalam ibadah? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dan doa itu ada dua macamnya. Pertama adalah ya doaul mutlak wa doaul muqayyad. Doa yang bersifat mutlak dan ada doa yang muqayyad. Doa yang mutlak adalah doa yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, bilangan tertentu, cara tertentu, ya, dan lafaz tertentu. Itu disebut dengan doa mutlak. Ya. Kemudian yang kedua adalah doaul muqayyad, doa yang muqayyad, ya, doa yang dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan kondisi, kemudian dikaitkan juga dengan lafadznya. Nah seperti itu, dan tata caranya. Seperti tata caranya mungkin mengangkat tangan, bahkan ada dengan cara mengangkat menunjuk jari. Nah seperti itu. Ada yang dengan mengangkat tangan seperti ini, ada yang dengan cara membaliknya seperti ini, demikian. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini disebut dengan doa muqayyad dan ini harus sesuai dengan dalilnya. Nah, seperti itu. Dan itu ada kondisi dan waktu tertentu. Ini disebut dengan doa muqayyad. Adapun ya tentang pertanyaan yang diajukan oleh penanya ini, maka sesungguhnya ini termasuk doa yang bersifat mutlak. Walaupun doa muqayyad itu ada ketika berkendara. Seperti contohnya ya ketika mau bersafar keluar rumah, ya itu membaca bismillahi, ya tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi, demikian. Ya, begitu juga ketika naik kendaraan. Nah, itu kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu terkait dengan doa ketika safar, ketika hendak naik kendaraan, ya, maka di sini ada doa secara khusus, demikian, ya. Seperti doa, ya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, ya, wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, seterusnya sampai akhir, ya. Nah, ini doa yang sifatnya adalah muqayyad, ya, terkait dengan kondisi hendak atau naik kendaraan. Nah seperti itu. Nah dalam kondisi seperti yang ditanyakan oleh sang penanya, ya Allah lindungilah saya, maka ini doa bisa dibacakan atau disebutkan ketika berkendara atau tidak berkendara, sedang jalan kaki, ya, atau sedang naik kendaraan, atau barangkali ya ketika tidak sedang bersafar atau tidak dalam kondisi keluar rumah, bahkan dalam rumah, ketika didapatkan tentunya ada sesuatu bahaya yang mengancam, ya, sehingga harus membaca doa seperti ini, demikian. Namun kalau dalam hati ini tidak disebut dengan doa, tapi ini harapan, karena doa itu adalah sesuatu yang dilafadzkan. Andaikan dilafadzkan contohnya ya Allah lindungilah aku, maka ini disebut dengan doa. Tapi apabila yang tersebut dalam hati, ya itu disebut dengan harapan, demikian, ya. Apakah tidak berpahala? Maka kita katakan berpahala, ya. Hanya saja tidak mendapatkan pahala doa,
Ya, kalau hanya dalam hati itu disebut dengan pahala harapan, karena hati ya yang dia berharap ketika itu sedang melakukan ibadah roja namanya, itu berharap kepada Allah. Ya. Namun ketika tersebutkan ya Allah lindungi aku, maka di sini ada ya amal hati yaitu harapan kemudian terlisankan dengan ucapan, ya. Terlisankan dalam ucapan, maka ini ada ya ibadah lisan namanya. Demikian. Itulah doa seperti itu ya. Tentunya ketika berdoa dengan lisan seperti ini mendapatkan ya pahala ya dari dua sisi, yaitu yang pertama adalah ya doa secara lisan, begitu juga harapan dalam hati. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wa anta fajazakallahu khairah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Tentunya dalam penyampaian ini terdapat kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Segala kebenaran itu datang dari Allah, maka terimalah dan ambillah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, ya seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi, yaitu membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan sekitarnya. Bahkan akan dibangun sarana dan prasarana yang lainnya di lahan ini yang insya Allah Ta'ala memberikan manfaat bagi umat, ya insya Allah Ta'ala. Nah, kita masih memiliki peluang yang besar untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan walaupun kita telah tiada. Silakan ya berdonasi dengan mengarahkan sebagian harta kita mentransfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.